luar biasa yang ada dalam kembang. Untuk itu sekolah ngajarin gak usah tinggi-tinggi sekarang, ngajarin masuk kelas berbaris, ngajarin di ruang kelas seni, ngajarin kalau ada sampah di jalan dipungut, ngajarin buang sampah di mana, ngajarin nanam bunga, ngajarin nanam tanaman, ngajarin menyayangi sesama, ngajarin mencintai sesama. Sekolah ngajarin itu. Ilmu pengetahuan bisa diraih di Google, ilmu pengetahuan bisa didapat di perpustakaan, tapi cinta tidak bisa didapatkan di buku, cinta tidak bisa didapatkan di layar digital. Cinta hanya lahir dari rasa dan cinta, dan itu membahana dalam semesta, dan semesta itu saling berhubungan satu sama lain. Dan saya yakin setiap manusia punya rasa, punya cinta, punya ada provider dalam dirinya. Maka kok manusia digabungkan bukan karena partainya, bukan karena organisasinya, tapi manusia digabungkan oleh cinta dan rasanya. Ibu dengan anak bisa jadi rasanya tidak bersatu, tapi bisa jadi anak itu bersatu dengan orang lain. Kenapa mereka bisa berkelompok berdiri? Karena rasanya sama, cintanya sama, satu nafas, satu jiwa. Orang rasanya berubah menjadi negatif. Untuk itu dari sekarang cinta ibu dan anaknya satukan dengan baik. Bukan nanti ibu kita dulu yang mengajarkan ketika terluka maka air lidahnya mengobatinya. Bukankah orang tua kita dulu mengajarkan ketika anak jatuh maka rambutnya yang digesekannya. Bukankah orang tua kita dulu diajarkan kalau makannya keras maka ibu yang mengunyahnya. Apa itu artinya? Kalau layar digital itu keras, kalau permainan ibunya itu keras, sebelum dinikmati oleh anaknya, dikonsumsi oleh anaknya, maka ibu dan bapaknya yang menegak racun itu sebenarnya. Itu yang disebut dengan saring selektivitas. Itu makna dari adanya dinas informasi komunikasi. Itu makna dari adanya dinas info. Itu makna dari adanya tim cyber. Siapa yang menyerang anak kita? Bukan tetangga, bukan teman. Dunia digital, dia belum waktunya. Belum waktunya punya akun, sudah punya akun. Belum waktunya mengakses video, bisa akses video. Belum waktunya bisa mengakses ke situs-situs tertentu, bisa masuk ke situs-situs. Belum waktunya. Ingat kata orang Sunda, lamun can waktuna bakal murah memeh musuh. Untuk itu saya ucapkan terima kasih, semangat. Kita ucapkan terima kasih pada jajaran Rindang 3 Siliwangi. Sekarang ucapkan terima kasih pada Asitu, pada ibu-ibu yang mendampingi para psikolog. Terima kasih semuanya, dan pada BJJ Peduli yang ikut mensupport. Saya tadi udah nyiapin amplop, udah jelas penahan. Tapi dikasih tahu Pak, lebih baik setelah ini nanti yang petugas upacara itu nanti ke Bank Jaga, nanti isi rekening tanda tangan pulangnya bawa kartu ATM dan kartu tabungan. Pulang dari sini Anda punya tabungan, punya masa depan. Dan ini akan saya bentuk di Jawa Barat. Anak-anak terus nabung tiap hari, tidak boleh konsumsi. Dan yang paling pertama yang harus kita miliki adalah ini terjadi karena ibunya tidak tegas, anaknya sudah. Saya ini jangankan menghadapi orang lain, saya menghadapi minian saja, itu saya tegas. Karena orang lain takut sama Andi Mulyadi dibawa ke barat militer, niatnya kembali. Kalau sudah pergi, saya kemarin 2 hari yang lalu, kalau sudah punya keinginan, niat pengen main, karena saya bilang udah besar, udah jam 7:30, pengen main. Saya bilang teman-temannya nggak bisa, udah malam perjalanan, udah bobo, nggak bisa, pengen main ayah. Terus saya bobo, ayah, aku bawa ke barat militer ayah. Karena saya terbalik nanti, aku bawa ke barat militer ayah, aku bawa. Artinya dia tahu betul, dia dari yang lain. Yang lain takut sama ayah dibawa ke barat militer, aku tidak takut sama ayah, aku pengen dibawa ke barat militer. Saya itu walaupun anak yang paling saya sayangi, saya bilang, kamu mau melawan sama saya? Kamu
menantang sama oke, ya. Saya ambil es, sambil baju, saya kasih kopi, saya kasih. Kamu pergi dari kamar. Ayah tidak perlu ada anak yang sudah tidak patuh dari tahu ajaran. Anak saya itu apa yang terjadi setelah itu? Dia berlari memeluk dan menangis dan minta maaf. Aku sakit. Aku pengen sama ayah, tidak mau ke barat militer. Indah sekali dan berindah. Makanya kita ini sebagai orang tua itu sepasang. Karena orang tua itu sepasang, maka dia punya dua sifat, yin yang feminin, maskulin. Maka lambangnya ibu dan ayah. Maka feminin maskulin lambangnya ibu dan ayah bukan berarti bahwa laki-laki itu feminin, perempuan laki-laki maskulin, perempuan feminin. Tidak, belum tentu. Ada laki-laki yang feminin, ada perempuan maskulin. Contohnya apa? Di rumah ada istri yang lebih galak dari laki-laki. Gak bisa, itu sifat dalam diri manusia. Dalam diri manusia itu harus muncul sifat kasih sayangnya, feminin dulu. Tapi suatu saat harus muncul maskulinnya, tegas, punya wibawa, berkarisma. Maka di Sunda, yang salah ini perlu ngerti semua. Di Sunda itu membuat dua lambang yang itu tidak didapat di tempat lain. Apa itu? Ada lambang feminin, ibu ratu, nyi ratu kidul. Orang Sunda itu namanya nyirorong itu bukan salah. Itu lambang feminisme. Itu kalau orang Cina Dwi Guan Yin. Maka lambangnya itu lambang perempuan, lambang kelembutan, lambang laut, lambang keindahan, lambang kedalaman. Maka feminin itu dalam. Maka manusia yang punya watak feminin, terutama ibu, sangat dalam. Kalau sudah terluka sangat dalam, maka dia menjadi ahli sejarah. Maka dalam setiap waktu dia akan selalu mengungkap kesalahan suaminya. Walaupun tahun 1900 sekian dia telah ada. Bukan duri itu lambang simbolistik ibu ratu. Ratu itu apa? Nih yang mengendalikan kita. Apa itu ibu ratu? Rasa. Rasa itu apa? Ruh. Apa itu? Kolbu. Kesini hati. Sajeroni merasa. Tebenang di jauh-jauh, tebenang di deket-deket. Tak kata. Kurang sudah hati. Yang kedua adalah maskulin. Apa ini? Hutan. Di hutan ada apa? Ada tokoh maskulin mengendali ekosistem. Predator utama apa itu? Harimau. Dengan adanya dia maka siklusnya diatur. Dia itu mengendalikan ekosistem. Harimau makan babi hutan tidak. Dia lagi mengendalikan ekosistem. Kalau rusak, babi hutannya terlalu banyak, nanti kelaparan. Harimau makan rusak, dia tidak. Karena rusak itu nanti jumlahnya terlalu banyak, nanti rumputnya kurang, nanti ekosistemnya tidak terkendali, rusaknya nanti kelaparan. Tapi ingat, seorang yang maskulin itu satu hal. Ketika dia turun dari pertapaan dalam sebuah wilayah teritorial, buruannya dia tidak mendapatkannya. Harimau tidak pernah putus asa. Dia telah kembali ke tempat pertapaannya untuk hidup menunggu makanan nanti. Kemudian ketika ada mangsanya, apakah harimau berpesta? Tidak. Dia hanya memakan berdasarkan kebutuhan dari hidup. Makanya orang Sunda lambangnya adalah lambang rajanya, ada disebutnya Raja Pajajaran Prabu Siliwangi, simbol dari seorang harimau. Harimau yang mau bukan singa, kalau singa mah keroyokan. Ini penting. Maka dalam diri manusia kembangkan dua. Satu, kembangkan femininnya, kedua, kembangkan maskulinnya. Maka terbentuklah dia. Maka nanti Pak Muslim akan menjelaskan tentang Rahman dan Rahim. Untuk itu mudah-mudahan pertemuan hari ini menjadi pertemuan kebahagiaan. Saya ucapkan selamat, terima kasih pada semuanya. Mudah-mudahan Anda semua menjadi putra putri terbaik di Indonesia.
Putra Putri terbaik Jawa Barat, kebanggaan Ibu Bapak. Saya yakini yang dari sini suatu saat ada yang jadi perwira, ada yang jadi bintara, ada yang jadi amnama, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi ASN, ada yang jadi pemadam kebakaran, ada yang jadi anggota Satpol PP, menjadi apapun yang hidup ini berguna bagi masyarakat, bagi diri, bagi keluarga. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang kita semuanya. Sampurasun. Bapak Gubernur, saya selalu berdoa mudah-mudahan beliau istiqomah dalam kebaikan. Bahasa agama konsisten, bahasa agama itu istiqomah. Istiqomah itu memang berat Bapak Ibu, karena penurunan namanya istirahat. Pak Sektor dan para hadirin sekalian, perusahaan anakku beserta ibu-ibunya, inilah bangkit hebat sampai mereka saja diatur. Anak-anak dan ibu-ibu yang saya banggakan, hati-hati para istri sudah tersebar di media. Setelah anak-anak nakal dibawa ke barat media, besok dan ibu yang suka belanja dibawa ke barat media. Saya mau cerita anak-anak nakal itu bukan anak nakal. Anak nakal itu hanya butuh cinta dan harapan. Maka Islam hadir untuk memberikan harapan. Itulah kenapa ada ayat yang bunyinya liman kana yarjullah wal yawmal akhir. Agama ini hadir untuk memberikan harapan. Anak-anak di barat militer itu diberikan rasa cinta, bukan untuk ditakut-takuti. Mereka dibina, bukan untuk dibinasakan. Mereka dicintai, bukan untuk dibenci. Apa ada contohnya? Kan ada. Dulu zaman Nabi itu ada orang Badui masuk ke masjid, tahu-tahu kencing di dalam masjid. Badui ini kencing, Nabi nggak apa. Semua orang melaknat sang Badui ini, tapi Nabi sama sekali tidak apa. Dia tersenyum dengan kelakuan si Badui. Sampai akhirnya sang Badui ini mengangkat tangan, kemudian dia berdoa, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tatama ana ahad. Ya Allah, ya Allah, berikan kasih sayang hanya kepada itu dan kepada Nabi Muhammad saja. Yang lain tidak usah kamu kasih dia. Kenapa? Semua orang yang ada semua membenci saya, sementara yang mendoakan saya hanya Nabi Muhammad. Ingat bahwa itu ada orang kencing di dalam masjid, Nabi tidak marah. Tapi ketika sang Badui ini berdoa, dia minta rahmatnya hanya diberikan kepada dia dan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad marah. Lakukan aja tawasih. Kalau begini cacatnya kamu monopoli kebaikan. Ada orang nakal, Nabi tidak marah. Tetapi ketika ada orang menjustifikasi kebaikan adalah miliknya sendiri, Nabi marah. Kurang nakal apa? Kencing di dalam masjid. Saya yakin senatan nakal kemarin bawa cuci
di tengah sungai, perahunya bocor. Di sungai itu banyak buaya. Apa yang harus kamu lakukan? Coba kamu jawab. Kamu naik perahu, perahunya bocor. Di sungai itu banyak buaya. Apa yang harus kamu lakukan? Pasrah, menyerah, doa. Jawabannya semuanya benar tapi tidak benar. Bayangkan kalau Anda naik perahu, perahunya bocor, di sungai itu banyak buaya. Apa yang harus kamu lakukan? Yang harus kamu lakukan cuma satu, nak apa? Berhenti membayangkan. Berhenti membayangkan. Kita tidak mohon maaf, anak-anak kadang-kadang takut dengan masa depannya. Maka saya selalu bilang, bayangan itu adalah ilusi buruk tentang masa depan. Daripada kita buang-buang waktu untuk membayangkan sesuatu yang belum terjadi, lebih baik apa jalan. Makanya saya sarankan Dedi sama olahraganya, hobinya itu bukan lari tapi jalan. Kenapa? Karena hidup itu tentang berjalan bukan tentang olahraga. Yang ingin saya sampaikan, kebijakan ini bagus, bagus. Maka yang mau dilakukan apa? Ayo jalan bareng-bareng. Kalau ada orang yang ditambah, nggak ada yang sempurna. Anak-anak kalau takut dengan masa depan ini, masa depan itu seperti sekumpulan tahu. Bukan, mohon maaf. Masa depan itu seperti sekumpulan tempe. Apa? Nggak ada yang tahu. Kamu bisa lebih berikan dari itu kamu. Amin. Nggak diaminkan. Kalian bisa lebih hebat daripada Kaseto. Lebih hebat daripada Gus Miftah. Kalian bisa. Yang jelas istrinya lebih cantik dibandingkan Kang Dedi. Kenapa? Nggak punya istri. Tapi saya bilang, Kang Dedi janji sama saya kalau jadi gubernur, nikahkan saya diminta untuk menikahkan Kang Dedi. Persoalannya yang mau nasihat pernikahan saya sudah siap, tapi Kang Dedi-nya belum siap. Tapi saya yakin akan datang satu saat Kang Dedi akan dipertemukan dengan orang yang tepat yang kedatangannya untuk melakukan tantangan besar. Sampai saya katakan, insya Allah sabar itu indah, sabar itu menyenangkan. Indahnya kapan kan dia sabar saja. Maka saya ingin mindset Anda setelah tahu dari barat ini, adik-adik, jadilah seperti Raja Jaka. Saya mau tanya, Raja Jaka itu siapa? Anak-anak berjaya. Harimau, mau, tapi katakan begini. Di Jawa Barat itu yang paling diandalkan mau harimau. Kalau Indonesia dengan Australia pasti beda, dan kalau usah sapi lah dari ayam aja beda. Ayam Indonesia dengan ayam Jepang itu beda. Bedanya ayam Jepang itu beda. Makanya kita lihat kalau ayam Indonesia sudah berjaya, makanya Tanya rasa mah badai ke bio biro nih. pertanyaannya begini, Kayak kan soknya tahu me pasti kayak kami kita orang kantun janjian sana teh kuat itu gitu kan daripada janjian lah bilang itu badai kan mereka kue bos kalau ngimak itu nyari jerapah itu badannya lebih tinggi daripada harimau. Kenapa bukan cicak? kalau mau pembukaan besok pamitos bisa ready mau unitnya akan jadi driver baik kontekan sering driver gitu Kenapa harimau? Karena bagi harimau setiap kali melihat gajah yang dilihat adalah makan. Semakin besar gajah dilihat, semakin besar potensi makanan. Harimau berhasil memproduksi keberadaan gajah dari sebatas makan siang. Itu apa? Mindset pola pikir. Maka kesuksesan itu mau 80% itu karena mindset, 20% dari mereka cerdas. Kalau Kang Dedi ini memimpin Jawa Barat hanya cekbok, hanya dengan kecerdasan, pasti akhirnya tidak cerdas. Apa-apa konsultasi dulu, harus nanya dulu. Itu tadi.
samping ada ibu-ibu, di samping ada bapak-bapak. Nah, anak itu kurang ajar. Kalau bapak ibunya punya mobil, anak dengan bangganya mengatakan ini mobil. Tapi begitu gantian anaknya mobil, orang tua nggak boleh macam-macam. Bapak ibunya punya rumah, anak dengan bangganya mengatakan ini rumah. Tapi begitu anaknya rumah, bapak ibunya tidak boleh macam-macam. Bapaknya tidak pernah perusahaan ini sampai mengatakan ini perusahaan. Itu anak tidak berusaha orang tua tidak boleh macam-macam. Orang tua satu bisa ngurusi 21 anak tadi katakan begini. Tapi 21 anak itu bisa ngurusi 2 orang tua. Anak 5 malam nangis, ibumu ikhlas kamu untuk memelihara dan mengurusi anak-anak. Tapi begitu orang tua gantian nangis, anak 5 bahkan anak 21 belum tentu bisa mengurusi orang tua. Maka ini saya kasih renungan untuk kita semuanya, termasuk anak-anak. Kalau teman-teman dari kasih dan bisa ngerti apa yang mau saya sampaikan sebagai sebuah renungan. Nah, ibu sampaikan kepada ibu, ibu, namamu ada dalam setiap nafas. Ibu, engkau tidak pernah meminta balas. Sebelum saya lanjutkan, saya minta setiap anak mau minta tangan ibunya. Pegang dengan erat. Bayangkan dari saat kamu memilahirkan dari saat ibumu mengandung kita, di saat kita berada dalam kandungan ibu kita. Ibu, namamu ada dalam setiap nafas. Ibu, engkau tidak pernah meminta balas. Saat kamu lelah, tapi tetap kau pakai untuk membangun kami. Saat kakimu bengkak, tapi tetap kau gerakan hanya demi memastikan kami berada di sekolah tepat waktu. Ibu, engkau rela dan makan dengan tenang di sasarannya. Engkau pura-pura saat hatimu sebenarnya yang lucu. Dan saat kami mulai tumbuh dewasa, kau berani mundur, bukan karena kami mendekat, tapi karena kau ingin kami kuat. Engkau mungkin tak sekolah tinggi wahai ibu, tapi engkau waktu universitas cinta yang mengajari kami mana ikhlas. Engkau mungkin tidak paham teknologi, tapi engkau tahu betapa anakmu sedang berolahraga. Pernah engkau menangis diam-diam karena tak sanggup memberikan sesuatu yang diminta anak. Tapi yang kami tahu waktu itu, engkau tak sungguh-sungguh berkata, yang penting kita sehat. Ibu, jika surga yang di bawah kakimu, maka neraka ada dalam hati kami. Jika kami dalam hati ini, walau hanya dengan nada suara yang ini. Sekarang kami sibuk mengejar dunia, kadang lupa menanyakan kabarnya. Tapi engkau tak pernah lupa mendoakan nama kami satu persatu sudah kita
kasih kan ini. Jadi ingat teman-teman, terutama yang di luar yang nanti nonton acara ini. Ibarat ini kita di tempat yang lebih kuat, jadi lebih dewasa. Dan bagi yang jomblo seperti kan ini, ingat satu hal, lebih baik jomblo di dunia daripada jomblo di akhirat. Ingat, besok kamu gak akan ditanya siapa mantanmu. Tetap semangat pada masa depan. Satu hal yang perlu kalian ingat, kenapa